Bab ke-41. Mau kemana? Tanya Nina saat melihat Salsa bergegas mengambil tas di dalam loker. Ada urusan mendadak, aku pergi dulu, ya. Salsa berlari cepat, menyusul Alfie yang sudah menunggunya di mobil. Saat melihat mobil pria itu masih berada di depan pintu masuk, Salsa melihat keadaan sekitar. Terlalu ramai dan besar kemungkinan akan ada yang melihatnya masuk ke dalam mobil lelaki itu. Alhasil Salsa sengaja berjalan pelan menuju gerbang kantor. Alfie yang melihat tingkah Salsa hanya mampu menggeleng pelan. Padahal bukan hal sulit untuknya memastikan tidak akan ada yang bergosip tentang mereka. Tapi nampaknya gadis itu lebih suka main kucing-kucingan begini. Ikuti gadis itu. Titahnya pada Ray yang kali ini bertugas mengantarkan mereka. Pria itu mengangguk dan segera menjalankan perintah. Setelah cukup jauh dari gerbang kantor, mata Salsa kembali memindai kondisi sekitar. Saat yakin tidak ada yang mengenali dan memperhatikannya, gadis itu berlari menuju mobil dan masuk dengan cepat. Ia bernapas lega setelah duduk dengan nyaman di kursi penumpang. Namun saat menoleh ke kanan, ia justru dikagetkan dengan keberadaan Alfie yang tengah menatapnya datar. "Kenapa nggak jalan sampai rumah aja? Tanggung," ujar pria itu. "Ini namanya antisipasi. Aku bukan kamu yang punya power buat bungkam mulut orang. Mungkin di depan kamu mereka nggak akan berani bicara, tapi di depan aku? Siapa yang peduli? Memangnya aku siapa?" Sahut Salsa sambil menghembuskan napas besar dan menyandarkan punggungnya. "Dasar pikun!" gerutu Alfie kesal. Salsa menoleh. "Apa? Kamu bilang apa? Jalan, Ray!" Titah Alfie tanpa mempedulikan Salsa. Bagaimana dia tidak kesal? Bisa-bisanya gadis itu merendahkan diri padahal baru tadi mereka menandatangi surat perjanjian pranikah. Apa menurutnya status Nyonya Hermawan itu tidak berarti? Hei, banyak gadis yang mengincar posisi itu, tapi lihatlah gadis bodoh di sampingnya kini. Dia bahkan tidak mengingat itu sama sekali. Salsa yang tidak kunjung mendapat jawaban akhirnya berdecih kesal, lalu buang muka. Ia lebih memilih menatap pemandangan di luar mobil mewah tersebut. Sudah lebih setengah perjalanan, namun dua manusia di bangku penumpang tidak kunjung bersuara. Ray penasaran hingga mengintip dari spion mobil. Pria itu melongo, bisa-bisanya sepasang manusia itu ketiduran di tengah perjalanan seperti ini. Bahkan baru kali ini dia melihat Alfie ketiduran dalam mobil. Tidak fokus dalam berkendara membuat Ray hampir melewati lampu merah. Alhasil pria itu menginjak rem secara mendadak hingga dua manusia yang sedang tertidur lelap itu terhempas. Keduanya kaget dan terbangun. Nyawa yang semula masing di awang-awang, seketika terkumpul secara sempurna. "Ada apa, Ray? Nabrak?" tanya Alfie dengan suara serakas bangun tidur. "Maaf, bos. Saya tidak memperhatikan lampu merah," jawab Reza mengakui kesalahannya. Alfie membuang napas besar, kembali menyandarkan punggung dengan nyaman. "Sejak kapan kamu bisa kehilangan fokus, Ray?" "Maaf, bos," jawab Ray lagi yang tentu sangat menyadari keteledorannya kali ini. Kamu ini cerewet banget, sih. Dia kan udah minta maaf. Loh, emangnya kamu pikir dia malaikat yang gak bisa berbuat salah?" Omel Salsa yang justru kesal dengan ocehan Alfie. Nampaknya mata gadis itu belum terbuka sempurna dan otaknya belum berjalan dengan benar. Buktinya setelah mengomeli Alfie, dia kembali tidur dengan nyamannya. Reza menelan saliva setelah mendengar omelan Salsa pada sang bos. Bisa-bisanya wanita itu menceramahi sang bos yang tidak pernah mau disalahkan. Alfie mendekatkan bibirnya ke telinga Salsa. "Lanjutkan aja tidurnya, biaya laundry kursi ini gak mahal kok. Bisalah beberapa bulan gaji." Satu kalimat yang sukses menarik kesadaran Salsa sepenuhnya. Mata gadis itu langsung terbuka sempurna dan memperhatikan sekitar sambil memeriksa tepian bibirnya yang ternyata kering. Matanya menyipit kesal pada Alfie.
Seolah tidak melakukan kesalahan apapun, Alfie kembali memejamkan mata dengan anggunnya bersandar sambil melipat tangan di dada. Salsa mencebik, merasa pria di dekatnya itu terlalu percaya diri dan sok tampan. Ia kembali memperhatikan jalanan. Detik selanjutnya gadis berhijab itu mengernyit heran. Tentu dia sangat hafal jalan yang tengah mereka lalui ini. Rasa penasarannya semakin menjadi-jadi saat mobil mewah itu memperlambat laju ketika akan memasuki gerbang utama perumahan. "Kok malah ke rumah? Katanya mau ketemu penabrak ibu." Protes Salsa saat mobil mewah itu berbelok memasuki kawasan perumahan Pandan Permai. "Tempatnya cukup jauh. Hari ini kamu persiapkan pakaian dan keperluan lainnya aja dulu. Besok pagi aku jemput. Kebetulan aku ada keperluan mendesak sekarang." Jelas Alfie masih memejamkan mata dan bersandar dengan nyaman. Salsa mengangguk paham. Meskipun tidak pernah menjadi pemimpin sebuah perusahaan, tapi ia pernah menjadi pemimpin sebuah organisasi dulu. Jadi dia yakin lelaki di sampingnya pasti lebih sibuk daripada dirinya dulu. "Baiklah," sahut Salsa pengertian. Alfie tersenyum tipis, merasa keputusannya tidak salah memilih gadis pengertian yang kini berada di dekatnya. Mengingat bagaimana dulu Olen seringkali mendesaknya hanya untuk menemaninya berbelanja atau perawatan ke salon, ia bersyukur kini telah lepas dari wanita manja itu. Salsa turun dari mobil dan mengucapkan terima kasih, karena Alfie secara langsung memberinya kesempatan buat bersiap-siap dan beristirahat hari ini sebelum bertemu orang jahat yang telah menabrak ibunya esok hari. Setelah Alfie pamit pulang, Salsa membersihkan diri dan mendatangi Bu Rumi di kamar beliau. "Bu, boleh Salsa masuk?" tanya gadis itu setelah mengetuk pintu kamar berwarna putih tersebut. "Silakan, Nak." Salsa membuka daun pintu dan mendapati sang ibu baru selesai menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah. "Cepat pulangnya, Nak." Salsa tersenyum dan mengangguk. "Besok Mas Al mau ajak pergi, jadi hari ini dikasih izin pulang cepat buat siap-siap dan istirahat." Gadis itu mendekat dan duduk di sisi ranjang Bu Rumi. Bu Rumi sumringah, senang mendengar rencana anak dan calon menantunya. "Berarti kalian sudah baikan? Sudah damai?" Binar bahagia tidak mampu wanita itu sembunyikan. Lagi-lagi Salah tersenyum dan mengangguk. "Alhamdulillah," seru Bu Rumi sambil berjalan pelan mendekati sang putri, lalu duduk di dekatnya. "Ibu yakin kalian akan bahagia, yang penting saling komunikasi dan percaya. Ibu yakin Mas Al itu laki-laki baik?" tanya Salsa yang kali ini memang sangat membutuhkan pendapat ibunya. Tanpa ragu wanita itu mengangguk. "Tentu, melihat bagaimana cemasnya dia sebelum kamu tahu rupa aslinya, ibu yakin dia tidak akan menyakiti kamu." Salsa memaksakan senyum. Dia tahu pasti alasan pria itu ingin menikahinya. Ini bukan tentang cinta, tapi tentang mutualisme di antara mereka. Satu lagi, Bu." Salsa terlihat ragu menyampaikan sesuatu yang ingin ia katakan. Bu Rumi yang salah paham justru tersenyum gemas sambil mencubit gemas pipi putrinya. "Kamu tenang saja, Alfie itu nggak belok kok, sayang. Apalagi kamu berpikirnya dia belok bareng Saka. Itu sesuatu yang mustahil." Bu Rumi terkikik geli. Salsa melongo, bisa-bisanya sang ibu berpikir sampai ke sana, padahal dia tidak mengingat hal itu sama sekali. Bersambung. Bab ke-42. Salsa menutup pintu kamar, lalu bersandar pada daun pintu itu sesaat sambil menghela napas panjang. Melangkah pelan lalu menghempaskan tubuh ke kasur empuk yang beberapa minggu ini telah menjadi tempat tidurnya yang nyaman. Sambil telungkup memeluk guling, Salsa kembali mengingat obrolannya dengan Bu Rumi siang tadi. "Hari itu ibu benar-benar kacau. Ibu kepikiran kamu yang gak pernah mau bertemu sama ibu. Selain itu, ibu juga memikirkan omongan warga desa yang pasti membicarakan kamu karena Sheila menikah lebih dulu. Ibu gak mau kamu sedih,
sampai ibu kepikiran buat menjodohkan kamu dengan Saka agar segera menikah juga. Salsa berguling, matanya menatap langit-langit kamar. Tapi ibu ragu karena Saka itu sering gonta-ganti teman perempuan, walau dia memang sangat baik pada ibu. Sampai akhirnya Om Asra menyadari ibu sedang banyak pikiran, beliau ngajak ibu bicara. Sejak saat itulah Oma bersemangat menjodohkan kalian. Ibu lupa nama gadis itu, tapi yang pasti Om Asra nggak setuju Alfi dengan teman perempuannya yang itu. Salsa memejamkan mata. Siapa wanita yang dimaksud ibunya? Apa mungkin wanita cantik bak model itu? Tiba-tiba Salsa merasa gusar. Perempuan itu terlalu cantik bila dibandingkan dengan dirinya. Kalau bukan karena perjodohan kamu dan Alfi, mungkin sampai sekarang ibu juga nggak akan pernah tahu siapa Oma Asra sebenarnya. Selama bekerja dengan Oma, ibu dan teman kerja lainnya mengenal Oma sebatas pemilik toko roti yang memang terkenal karena cita rasa dan ciri khasnya. Tentang keluarga maupun hal pribadi lainnya, beliau sangat tertutup. Salsa kembali telungkup dan membenamkan kepalanya pada bantal. Apa keputusannya untuk menerima tawaran menikah itu sudah benar? Namun, beberapa menit kemudian ia duduk. Bodoh amat siapa teman perempuannya, yang penting aku bisa kasih pelajaran pada orang yang berani buat ibu celaka. Lagi pula hubungan ini juga tanpa cinta kan? Jadi kenapa harus terlalu dipikirkan? Salsa mengangguk mantap, meyakinkan dirinya sendiri. Sudah meyakinkan diri sampai segitunya, nyatanya Salsa tetap tidak bisa tidur semalaman karena memikirkan hal tersebut. Ini memang bukan tentang cinta, tapi tentang ikatan sakral yang gak boleh jadi mainan. Gumam Salsa dengan mata yang masih menatap langit-langit kamar di waktu sepertiga malam tersebut. Akhirnya, demi mengurangi kegundahan, Salsa lekas turun dari ranjang untuk mengambil air wudhu, lalu menjalankan salat malam. Hingga waktu subuh tiba, suara merdunya menggema indah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Usai salat subuh, Salsa ikut menyibukkan diri di dapur bersama 5 wanita yang sejak tadi telah sibuk berkecimpung di sana. Wah, Nona ini memang pilihan dan Alfi yang paling tepat. Cocok banget jadi nyonya muda kami, sama-sama jago masak seperti nyonya besar dan mendiang nyonya kami. Seru salah seorang dari 5 wanita yang ikut sibuk di dapur tersebut setelah mencicipi masakan Salsa. Salsa tersenyum. Makasih MBA, jago banget mujinya. Sahut Salsa bergurau. Loh, beneran itu non? Belum ada sejarahnya Nyonya Hermawan tidak bisa masak selama saya bekerja di kediaman keluarga Hermawan. Sahut wanita lainnya. Ya. Kata Nyonya besar, bisa masak itu bukan berarti babu, memasak bukan berarti melupakan kecerdasan akademik lainnya, memasak bukan berarti tidak punya karir. Bisa memasak itu untuk memanjakan perut suami. Sahut mereka bersamaan, lalu tertawa. Salsa menggeleng pelan, segitu hebatnya Om Asra memberi wejangan hingga hafal di kepala para pekerjanya. Nona perhatikan saja, mana pernah Oma berdandan berlebihan keluar rumah, terlihat biasa saja. Tapi kecerdasan dan kreativitas tangannya, 2 jempol diacungkan salah seorang di antara mereka. Salsa manggut-manggut. Jika diingat-ingat, memang Salsa tidak pernah melihat Oma berdandan secara berlebihan. Bahkan wanita tua itu tidak mengenakan perhiasan berlebihan seperti orang berada lainnya. Nah, karena itu Nona ini orang paling tepat sebagai calon nyonya masa depan. Ya kan guys? Iya, beda banget sama orang-orang itu. Wajar Oma menentang hubungan Den Alfi dengan dia kan? Sangat tidak Hermawan family. 5 wanita berseragam itu terus mengobrol, sementara Salsa memilih diam mencerna pembicaraan mereka. Olang-oleng! Gumam Salsa yang seketika teringat seseorang. Detik selanjutnya ia menghembuskan napas besar. Ia semakin yakin, wanita cantik yang pernah bertemu dengannya di toilet kantor itulah orangnya. Setelah menghidang sarapan, Salsa kembali ke kamar. Menyiapkan pakaian dan keperluan yang akan dibawanya hari ini. Perginya jam berapa ya? Itu orang belum ngasih kabar sama sekali. Salsa termenung setelah menyiapkan tas ransel miliknya.
Dengan langkah malas, Salsa memasuki kamar mandi. Sedang menikmati ritual mandinya, kening Salsa dibuat berkerut saat mendengar suara tawa dan keramaian dari ruang makan. Heboh banget mereka? Ngomongin apa sih? Tanya Salsa heran, sebab tidak biasanya 5 wanita itu makan dengan heboh bersama sang ibu. Nak, ayo cepat. Nak Alfi sudah nunggu itu. Suara Burumi terdengar dari luar kamar mandi. Iya, Bu. Ini dikit lagi selesai. Sahut Salsa sambil bergegas menyelesaikan kegiatannya. Tanpa aba-aba langsung muncul aja itu orang. Apa salahnya sih ngabarin dulu? Omel Salsa sambil mengenakan hijab. Beberapa menit kemudian dia bergegas menuju ruang makan yang terdengar ramai. Langkahnya terhenti saat menyadari ada Oma Sera yang turut hadir di meja makan. Akhirnya muncul juga bintang utama kita. Sambut Oma Sera yang melihat Salsa keluar dari kamar. Salsa mendekat, lalu mencium tangan wanita tua itu dengan takzim. Assalamualaikum Oma, maaf baru muncul. Waalaikumsalam, Nak. Tidak apa-apa, sayang. Ini juga Oma kaget tiba-tiba diajak Alfi sarapan di sini. Jawab Oma sambil tersenyum lebar. Salsa menoleh pada pria yang nampak sibuk dengan gadget di tangannya, lalu beralih pada 5 wanita berseragam yang kini hanya mampu menampilkan senyum lebarnya sebagai bentuk permintaan maaf. Pasalnya, mereka tidak memberitahu sama sekali tentang rencana kedatangan Alfi dan Oma Sera di waktu sarapan pagi ini. Padahal tadi dia sudah bertanya saat melihat banyaknya jenis masakan yang mereka buat. Namun dengan santainya mereka menjawab. Biar banyak pilihan aja, Non. Tenang, nggak akan mubazir, kami siap menampung. Usai sarapan, Salsa dan Alfi berpamitan pada Oma dan Burumi. 2 wanita beda generasi itu melambaikan tangan melepas kepergian Salsa dan Alfi. Mobil yang hari ini kembali dikemudikan oleh Raiza itu melaju santai membelah kepadatan lalu lintas di pagi itu. Kamu yakin pakaian dan keperluan lainnya cukup dengan yang di dalam ransel itu aja? Tanya Alfi yang sejak tadi heran melihat sedikitnya barang bawaan Salsa. Salsa menoleh, lalu menatap ransel dalam pangkuannya. Ia mengangguk mantap. Cukup dong, emangnya kenapa? Alfi menggeleng pelan. Dalam hati dia cukup heran, sebab sudah terbiasa dengan Olen yang selalu heboh dengan banyak barang bawaan setiap mereka bepergian keluar daerah. Tadi Alfi sudah sengaja mengosongkan bagasi untuk tempat barang bawaan Salsa jika dibutuhkan. Nyatanya kini bagasi hanya diisi dengan koper miliknya saja. Bisa-bisanya sejenis, tapi jauh berbeda. Gumam Alfi. Salsa yang masih bisa mendengar perkataan Alfi langsung menoleh. Maksudnya? Alfi melirik, lalu menggeleng. Gak ada. Aku cuma berpikir kamu terlalu simpel sebagai perempuan. Biasanya perempuan itu butuh banyak barang. Jadi kalau bepergian pasti bawa banyak tas dan koper. Salsa mengangguk pelan, tatapannya lurus ke depan. Mungkin karena aku bukan wanita cantik seperti teman perempuan kamu sebelumnya, jadi aku tidak perlu memikirkan banyak barang yang harus dibawa agar bisa digunakan untuk menunjang penampilan. Kening Alfi mengernyit. Jadi cuma perempuan cantik ya yang akan bawa banyak barang? Tanya Alfi pelan sambil berpikir. Salsa melirik kesal, lalu menginjak keras kaki pria itu hingga si empunya kaki menjerit kesakitan. Gila ya? Mending gila, bisa berobat ke RSJ, daripada bodoh, gak ada obat. Alfi ternganga mendengar jawaban Salsa. Raiza yang mendengar obrolan 2 manusia di belakangnya hanya bisa menghela napas panjang. Apa yang diharapkan dari bos yang minim pengalaman? Ujarnya dalam hati yang sangat paham betapa bodohnya sang bos jika berurusan dengan wanita. Bersambung. Bab ke-43. Setelah perdebatan singkat yang cukup membuat kegaduhan di dalam kendaraan mewah tersebut, mobil kembali melaju dengan tenang. Seperti biasa,
tidak ada musik atau radio yang sengaja diputar untuk mengusir kejenuhan. Suasana di dalam mobil benar-benar sunyi. Raiza terlihat nyaman dengan fokusnya pada jalan dan map di ponsel. Nampaknya pria itu memang tidak bisa bekerja dengan banyak suara di sekitarnya. Sementara Alfie terlihat bermain ponsel, membaca ulang pesan dari seseorang yang benar-benar membuat hatinya gundah. Pria itu menghembuskan napas besar. "Bagaimana hubunganmu dengan adikmu?" tanyanya tiba-tiba. Tidak ada jawaban. Alfie melirik, lalu mendengkus kesal. Ternyata gadis yang ia ajak bicara sudah terlelap. "Bisa-bisanya dia tertidur," omelnya. Namun, tangannya tetap bergerak menggeser kepala Salsa agar lebih nyaman. "Apa tadi malam dia tidak tidur lagi? Tapi, dia memikirkan apa? Atau karena terlalu antusias menunggu hari ini?" Alfie kembali duduk dengan tenang. "Bagaimana kondisi di sana, Ray? Semua sudah siap?" Raiza yang sadar pertanyaan itu ditujukan untuknya langsung melirik sang bos melalui kaca spion. "Siap, bos. Sudah." Alfie manggut-manggut. "Apa menurutmu aku perlu menyiapkan hadiah untuk calon ayah mertuaku? Rencananya aku mau meminta restunya nanti." Raiza yang tiba-tiba mendapat pertanyaan di luar kemampuannya cukup dibuat berpikir keras, terlebih dia belum memiliki pengalaman dalam hal tersebut. "Bukankah beliau sudah bos beri uang sebelumnya?" Tentu Raiza masih ingat nominal yang diminta Alfie saat pria itu melakukan penyamaran ke desa kelahiran Salsa. Dia juga mengetahui untuk apa uang sebanyak itu. Alfie berdecak kesal. "Kau ini bodoh sekali. Salahku bertanya padamu yang tidak berpengalaman." Keluh Alfie yang tentu membuat Raiza menelan saliva dengan susah payah. Baru kali ini dia disebut bodoh. Walau pernikahan ini bukanlah pernikahan impian, tapi Alfie tetap berusaha melakukan segala sesuatunya dengan sempurna dan sesuai ketentuan, seperti meminta restu dan melamar gadis yang akan ia nikahi pada ayahnya langsung. "Apa menurutmu 1 miliar cukup untuk hantaran nanti? Aku ingin dia pasti datang sebagai wali nikah kami nantinya." Sambung Alfie lagi yang masih diselimuti kegundahan. Raiza yang tidak mau dikatai bodoh lagi tentu mencari jawaban paling aman. "Maaf, bos. Saya tidak ada pengalaman itu, tapi saya pikir tidak ada manusia yang akan menolak uang 1 miliar. Alfie manggut-manggut, ia merasa puas dengan jawaban Raiza. "Kau benar, aku memang pintar." Lelaki yang tengah menyetir itu hanya mampu menelan rasa kesalnya. Entah sejak kapan pria yang selalu ia temani dalam setiap urusan bisnis itu menjadi sangat menyebalkan. Saat waktu salat tiba, barulah Salsa terbangun. "Ya ampun, aku ketiduran," ucapnya saat menyadari mobil telah berhenti di salah satu masjid yang letaknya tidak terlalu jauh dari desa kelahirannya. "Sudah bangun? Kebetulan azan baru selesai," ujar Alfie yang baru saja kembali ke mobil untuk mengambil peci. Pria itu baru saja selesai berwudu, bahkan butiran air masih terlihat jelas membasahi rambut dan wajahnya, benar-benar membuat segar setiap pasang mata yang melihat, termasuk Salsa. Melihat Salsa tidak berkedip, membuat Alfie tersenyum miring. "Aku tahu, aku tampan. Tidak perlu memandangku semesum itu." Salsa buang muka. "Kepedean banget." Celetuk Salsa sembari membuka pintu mobil, lalu bergegas menuju toilet wanita. Usai salat zuhur, mereka melanjutkan perjalanan. "Kamu lapar?" tanya Alfie. Salsa menoleh. "Ini kita mau kemana? Kok ke desa?" tanya Salsa balik. Ia masih sibuk melihat sekitar, tentu tidak lupa dengan suasana desa tempat tinggalnya sejak lahir. "Kita mau minta restu Bapak dulu. Kita akan butuh Bapak buat menikahkan kamu dengan aku nantinya," jawab Alfie santai. "Tapi kamu bilang kita mau bertemu penabrak ibu." Salsa terlihat tidak suka mendengar jawaban Alfie, sebab sejak tadi pagi dia sudah tidak sabar untuk bertemu orang yang telah membuat ibunya terluka parah.
Alfie menghela napas. Tidak ada jaminan kamu akan benar-benar menikah denganku kalau sudah bertemu penabrak itu. Jadi ada baiknya aku mengikat kamu lebih dulu. Salsa menganga tidak percaya. Aku orang yang sangat menepati janji. Kalau aku bilang menerimamu, ya berarti aku terima dan gak akan berubah. Lagi pula kita kan sudah membuat. Alfie membekap mulut Salsa cepat sebelum wanita itu membongkar tentang surat perjanjian pranikah yang telah mereka sepakati. Bukan tidak mempercayai Reza, tapi pria yang merupakan tangan kanannya itu juga merupakan orang kepercayaan Umasra. Bisa bahaya jika wanita tua itu tahu surat perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati. Alfie mendelik tajam seraya memberi koda pada Salsa melalui lirikan mata, menyadarkan gadis itu tentang keberadaan Reza yang merupakan orang lain di luar perjanjian mereka. Salsa yang menyadari dirinya salah bicara langsung tersenyum kaku. Ya udah, ayo ke rumah bapak. Ujarnya sambil menghempas tangan Alfie yang masih setiap menyentuh pipinya. Bagaimana hubunganmu dengan adikmu? Tanya Alfie kembali serius. Entahlah, dia bilang kami bukan saudara lagi, tapi dia tetap memintaku berperan sebagai kakaknya. Apa yang akan kau lakukan jika ada yang menyakitinya? Salsa terdiam. Jika dulu dia pasti akan langsung menjawab tanpa ragu. Tapi entah kenapa kali ini dia justru tidak tahu harus melakukan apa jika ada yang berani menyakiti adiknya. Gadis itu menarik napas panjang. Tidak akan ada yang berani mengusik dia. Ada bapak dan suaminya yang akan menolong dan membelanya kapanpun. Ada luka yang jelas terlihat saat Salsa mengucapkan hal tersebut. Cemburu akan kasih sayang bapak yang berat sebelah nampaknya tidak bisa ia sembunyikan. Berarti, kamu tidak masalah jika dia menangis. Salsa kembali menyandarkan punggung dengan santai. Terkadang aku malah berpikir, kapan dia bisa menangis dan bisa merasakan sakitnya luka. Sejak dulu aku selalu jadi tamengnya, selain aku ada bapak dan suaminya yang akan selalu membelanya. Rasanya mustahil ada yang bisa menyentuh dan melukainya. Alfie manggut-manggut, pria itu menyembunyikan senyum. Kalau begitu, anggaplah hari ini sebagai hadiah menjelang pernikahan kita. Salsa terdiam, tidak mengerti maksud ucapan lelaki itu, tapi dia juga tidak mau berpikir banyak. Ya, pertemukan aja aku dengan penabrak ibu secepatnya. Aku akan sangat berterima kasih dan merasa itu kado terbaik darimu. Mobil mewah berwarna hitam mengkilat itu sukses menarik perhatian banyak warga. Mereka mengikuti pergerakan kendaraan mewah itu hingga berhenti di halaman rumah Pak Mukhlis. Wah, apa keluarga Pak Mukhlis, ya? Kerennya Pak Mukhlis, kenalan atau keluarganya orang hebat semua. Ya, menantunya pengawas di perkebunan, putrinya calon sarjana, istrinya TKW sukses, sekarang ada lagi yang datang pakai mobil mewah. Banyak suara kagum terdengar, meski di antara pujian itu tidak tersemat nama Salsa sama sekali. Sementara itu, Pak Mukhlis yang sejak tadi asik menonton acara tinju di televisi merasa terusik dengan keramaian di luar rumahnya. Sheila! Panggilnya yang merasa enggan meninggalkan televisi. Di dalam kamar, Sheila yang tengah berdebat dengan suaminya kembali menjawab panggilan Pak Mukhlis dengan tidak kalah lantang. Apa sih, Pak? Coba lihat dulu keluar, ada apa itu ramai-ramai di depan rumah? Kalau minta sumbangan, bilang aja Bapak lagi liburan ke Paris. Suara ketukan pintu kembali menarik perhatian Bapak dan anak tersebut. Sana buruan! Titah Pak Mukhlis seraya menunjuk pintu dengan dagu, sementara matanya terus fokus pada pertandingan di televisi. Sheila mendengkus sebal, sambil menghempaskan langkah dia menuju pintu. Tepat saat daun pintu terbuka, matanya membulas sempurna melihat sosok yang berdiri di hadapannya. Bersambung. Bab ke-44. Pangeran! Gumam Sheila tanpa sadar. Alfie mengernyit melihat reaksi Sheila. Permisi, Assalamualaikum. Iya Panger, maksud saya abang. Sheila nampak salah tingkah.
Wanita yang mengenakan daster itu melepas ikatan rambut, berusaha memperlihatkan pesonanya pada pria tampan yang kini berdiri tegap di hadapannya. Rambut ikal panjang yang semula tergulung itu, kini terurai dan sengaja ia lambaikan. "Pak Mukhlisnya ada?" tanya Alfi yang lama-lama merasa jengah melihat tingkah Sheila. "Oh, abang nyari bapak, ya? Ada perlu apa?" Bukannya langsung menjawab, wanita itu justru balik bertanya. Di dalam hati, ia bertanya-tanya di mana bapaknya bisa mengenal pria tampan tersebut. "Kok bapak nggak pernah cerita punya kenalan setampan ini? Malah penampilannya keren banget, pasti orang kaya ini." Sheila meneliti penampilan pria di hadapannya. "Saya mau melamar anaknya," ujar Alfi terus terang. Ia memijit pelipis, menyesal menawarkan diri untuk turun sendiri lebih dulu. Sementara di dalam mobil, Salsa dan Reza sama-sama menyaksikan kelakuan Sheila dengan ekspres yang sulit diartikan. Mendengar ucapan Alfi, sontak Sheila menutup mulut yang sempat menganga lebar karena kagetnya. Mata bulat itu berbinar, nampaknya dia salah paham dan lupa status diri. "Mi melamar!" Pekik Sheila tertahan yang tentu saja bisa didengar Pak Mukhlis dari dalam rumah, mengingat ruang televisi tidak terlalu jauh dengan pintu rumah. Wanita yang lupa statusnya telah menjadi istri itu tersenyum bahagia. Saat akan berbalik memanggil Pak Mukhlis, tanpa sengaja matanya melihat keberadaan mobil mewah yang begitu mencolok di halaman rumah. Sesaat ia terpana, merasa di alam mimpi. "Itu mobil abang?" tanyanya tanpa ragu. Alfi hanya mengangguk, tidak berminat menjawab sama sekali. "Sempurna," puji Sheila. Matanya terus menatap mobil mahal, membayangkan dirinya bisa naik turun mobil mewah setiap hari bersama suami tampan sempurna seperti Alfi. Semua warga desa pasti akan menatap kagum, dan setiap gadis pasti akan merasa iri dengan keberuntungannya. Alfi nyaris frustasi melihat kelakuan Sheila. "Pak Mukhlisnya ada?" Suaranya meninggi. "Ih, kaget, abang," ujar Sheila manja sambil menepuk pelan lengan Alfi. Sontak pria itu mundur selangkah sambil mengusap kasar jejak tangan wanita itu. Kesabarannya benar-benar diuji. Kalau bukan mengingat hubungan wanita itu dengan calon istrinya, sudah tentu Alfi tidak akan sesabar ini. "Ada apa ini?" Pak Mukhlis keluar. Mendengar suara Sheila yang terdengar bahagia membuat pria tua itu penasaran dengan sosok tamu yang menyambangi rumahnya siang ini. "Ini Pak, abang ganteng ini cariin bapak." Sheila bergelayut manja di lengan Pak Mukhlis dengan tatapan memuja yang terus tertuju pada Alfi. "Assalamualaikum, Pak." Sapa Alfi berusaha seramah mungkin. Kening hitam Pak Mukhlis berkerut, tentu dia tidak mengenali sosok di hadapannya kini. "Kamu siapa? Ada perlu apa cari saya? Saya nggak merasa ada urusan dengan kamu," ujar Pak Mukhlis ketus. Jantungnya berdebar, sedikit cemas dengan penampilan rapi pria tegap di hadapannya. "Begini, Pak, maksud kedatangan saya ke sini, saya..." "Sudah-sudah." Pak Mukhlis memotong penjelasan Alfi. Mata tua itu menyadari banyak pasang mata yang terus melihat ke arah rumahnya. Ia semakin gugup. "Masuk dulu. Ayo, masuk. Kita bicara di dalam saja. Tidak enak didengar tetangga." Bergegas pria paruh baya itu membawa Alfi duduk di kursi kayu yang berada di ruang tamu rumah tersebut. Alfi tersenyum tipis kala menjatuhkan bobot tubuhnya pada sebuah kursi. Kursi yang sama yang ia tempati saat pertama kali mengunjungi rumah itu untuk menebus Salsa. Sesaat Pak Mukhlis masih nampak berdiri, memastikan tidak ada warga yang nekat mendekati rumahnya. "Bapak ngapain, sih?" tanya Sheila heran. Wanita itu menggeser sebuah kursi plastik agar posisinya berdekatan dengan Alfi. Akhirnya Pak Mukhlis duduk sambil menarik napas dalam, ia masih gelisah. "Begini ya, saya tahu niat kedatanganmu ke sini.
Tapi saya belum ada uangnya. Saya belum dapat kiriman dari istri dan anak saya di luar negeri. Kamu tenang saja ya. Bilang saja sama kantor kamu. Saya pasti lunasi semuanya saat istri dan anak saya ngirim uang. Alfie terdiam. Ternyata lelaki parubaya itu salah paham. Namun, di sisi lain ia kesal. Bisa-bisanya ia yang sengaja berpenampilan serapi ini dinilai sebagai tukang tagih hutang. Bapak ini ngomong apa sih? Kok malah ngomongin uang? Sahut Sheila kesal. Loh, bukannya dia ini petugas penagih pinjol? Pakaiannya rapi gitu kok, kayak orang kantoran. Teman bapak bilang petugas yang nagih ke rumah pakaiannya rapi kayak orang kerja kantoran. Pak Mukhlis menatap Alfie dan putrinya bergantian. Bapak ini bikin malu aja, pakai bungkaret segala. Omel Sheila kesal. Abang ini kemari bukan mau nagih hutang, tapi mau melamar, Pak. Seru Sheila riang. Pak Mukhlis tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya. Melamar? Bukan Alfie, justru Sheila yang mengangguk antusias. Apa benar? Kau kemari untuk melamar? Tanya Pak Mukhlis dengan tatapan bingung pada Alfie. Tentu saja Alfie mengangguk. Benar, Pak. Saya kemari untuk melamar putri Bapak. Pak Mukhlis menyandarkan punggung tuanya pada kursi. Gila, apa kau tidak tahu? Putriku ini sudah menikah. Dia sudah punya suami. Telunjuk Pak Mukhlis mengarah pada Sheila. Bapak, ih! Kau tegur Sheila marah. Bang Judo itu udah khianati aku, Pak. Wajar kalau aku mau menerima laki-laki lain di hidup aku. Sambung Sheila yang seketika membongkar permasalahan rumah tangganya. Menerima siapa maksudmu? Judo yang samar-samar mendengar ucapan Sheila saat akan keluar dari kamar, langsung menimpali ucapan istrinya tersebut. Pria itu menatap marah istrinya. Sementara Sheila justru buang muka, tidak ingin menyahut ucapan lelaki yang beberapa saat lalu telah berdebat dengannya. Saat manik hitam itu beralih, matanya kian membola. Tentu Judo tidak akan melupakan sosok tegap yang kini duduk santai di salah satu kursi itu. Bahkan Judo yang biasanya mampu berdebat dengan perempuan, kini kehilangan kata-katanya. Hanya dengan melihat penampilannya saja, Judo yakin lelaki yang terlihat tenang itu bukanlah orang biasa, meski sampai saat ini dia belum berhasil mengetahui latar belakang lelaki yang telah berani menggendong Salsa di hadapannya tempo hari. Melihat wajah Judo nampak kaget, Sheila menyunggingkan senyum miring. Kenapa? Kagum melihat calon suami aku? Tanyanya percaya diri. Calon suamimu? Kau gila? Kau masih istriku, Sheila! Bentak Judo berang. Berani kau membentak putri kesayanganku di depan hidungku langsung, ha! Pak Mukhlis menggebrak meja, lalu berdiri marah sambil menunjuk Judo. Alfie menggeleng pelan, ternyata ucapan Salsa benar. Mau segila apapun pendapat Sheila, dia tetap akan mendapat perlindungan dan pembelaan dari bapaknya. Judo terkekeh. Aku bicara yang sebenarnya, Pak. Putrimu itu terlalu jauh menghayal. Jangan Bapak kira lelaki itu sama seperti Bapak yang akan membenarkan pendapat gila Sheila. Tantang Judo tidak mau kalah. Di tengah kehebohan, Salsa muncul di ambang pintu. Assalamualaikum. Sementara Reza tengah menjalankan tugasnya dari dalam mobil. Hitungan kelima. Ucapnya pada seseorang di seberang telepon, lalu memutus panggilan begitu saja. Bersambung. Bab ke-45. Kebetulan sekali kakak pulang. Ujar Sheila sok ramah sambil berdiri menyambut Salsa. Kak, aku nggak bisa lagi sama dia. Sesaat Sheila menoleh pada Judo. Maaf aku pernah mengganggu hubungan kalian. Sekarang aku akan menebusnya, aku akan kembalikan dia padamu, Kak.
Sheila mengatakan semuanya dengan sangat ringan seolah yang tengah ia sampaikan bukanlah hal besar. Kalian sangat cocok. Aku akan sangat mendukung kalian. Asal kakak tahu, hampir setiap hari dia masih memikirkanmu, Kak. Segitu inginnya kau membuangku? Tanya Judo yang merasa pasokan rasa sabarnya kian menipis. Harga dirinya benar-benar diinjak oleh wanita yang telah ia nikahi itu. Sheila mencibir, lalu menarik tangan Salsa, menggenggamnya erat. Maafin aku ya, Kak. Aku kan adik kecil kesayangan kakak. Tenang saja, kali ini aku mengatakan yang sebenarnya, aku akan menceraikan dia. Judo ternganga, bisa-bisanya wanita itu mengucapkan perceraian dengan sangat ringan. Jadi kamu berencana menceraikan suamimu? Tanya Alfie sambil berdiri setelah menyimak obrolan di ruangan itu dengan santai. Sheila mengangguk mantap sambil tersenyum malu-malu menatap Alfie. Bagaimana pendapatmu? Kamu mau kembali dengannya? Kali ini tatapan Alfie tertuju pada Salsa. Tatapan yang begitu dalam dan menuntut jawaban. Salsa menghela napas dalam, lalu menjawab dengan enggan. Aku tidak pernah memungut kembali sampah yang sudah kubuang. Judo benar-benar merasa terhina, dadanya terasa sesak oleh amarah. Kakak jangan gitu. Nanti apa kata orang kalau aku nikah yang kedua kalinya, sementara kakakku masih perawan tua? Dengarkan perkataan adikmu, jangan keras kepala. Dia itu peduli pada nasibmu. Sambung Pak Mukhlis. Lagian kan memang si Judo ini awalnya adalah kekasihmu, apa salahnya kau kembali pada dia? Biar Sheila juga bisa menikah dengan pria ini setelah masa idahnya. Menyadari keberadaan mobil mewah milik Alfie di pekarangan rumah, serta menelisik penampilan pria itu yang memang terlihat mahal membuat Pak Mukhlis langsung memanfaatkan kesempatan yang ada. Tidak kehilangan Judo sebagai menantu yang cukup terpandang di desa, lalu memiliki menantu baru yang tampan dan kaya raya. Pak Mukhlis bagai berenang dalam lautan uang. Maaf, Pak. Sepertinya ada kesalahpahaman di sini. Senyum yang sempat terbit di sudut bibir tua itu karena memikirkan nasibnya yang beruntung, mendadak lenyap. Ia mengernyit sambil menoleh. Maksudmu apa anak muda? Tadi kan kau sendiri yang bilang mau melamar. Benar. Saya kesini memang mau melamar putri bapak, tapi bukan putri bapak yang sudah menikah. Yang saya maksud itu Salsa Maheswari. Jelas Alfie yang seketika membuat ruangan yang tidak terlalu besar itu hening. Detik selanjutnya Judo menyemburkan tawa, pria itu terbahak-bahak hingga mengeluarkan air mata. Sudah aku duga, aku pernah melihatnya menggendong Salsa keluar mall. Kau saja yang kepedean, Shell. Ejak Judo sambil mengusap cairan bening di sudut mata, puas sekali hatinya bisa membalas Sheila. Mendengar pengakuan Alfie, sontak membuat Sheila melepas genggaman tangannya pada Salsa secara kasar. Wajahnya memerah menahan malu, bahkan kedua matanya sudah mengembun, siap untuk menangis. Begitu caramu memperlakukan istrimu, Judo! Kau tegur Pak Mukhlis yang masih terus berusaha menyelamatkan muka putrinya. Kau juga Salsa, sudah tahu ada yang mau datang ke rumah, kenapa kau biarkan dia datang sendiri? Sembur lelaki parubaya itu yang justru melimpahkan kesalahan pada Salsa. Bukan salah Salsa, Pak. Saya. Diam! Kau jangan ikut campur! Potong Pak Mukhlis sambil menatap Alfie tidak suka. Astagfirullah! Salsa kaget. Semua mata menoleh pada sosok berdaster yang kini ambruk di hadapan Salsa. Sheila tergeletak di lantai. Judo! Gendong istrimu! Malah bengong! Kau tegur Pak Mukhlis yang nampaknya masih meluapkan kekesalan pada siapapun yang berada di sekitarnya. Tatapan Salsa dan Alfie bertemu. Pria itu tersenyum tipis, sementara Salsa menghembuskan napas besar, membiarkan Judo berusaha mengangkat tubuh istrinya sendirian. Sepertinya pemikiran mereka sama. Belum usai kegaduhan karena Sheila yang tiba-tiba pingsan itu,
Tiba-tiba Pak Mukhlis dikagetkan dengan keberadaan 3 anggota polisi yang terlihat berjalan menuju pintu rumahnya. "Selamat siang," ucap salah seorang petugas kepolisian. Pak Mukhlis menelan ludah, sedari dulu dia paling takut dengan polisi. Sementara Judo yang sedari tadi berusaha keras mengangkat tubuh Sheila masih belum menyadari keberadaan 3 lelaki berseragam tersebut. Salsa yang sedari tadi berada di ambang pintu tentu langsung menoleh. Seketika ia yang juga tidak mengetahui maksud kedatangan 3 abdi negara itu menggeser tubuh, memberi jalan. "Maaf, Pak. Ada apa, ya?" tanya Salsa gugup. "Benar ini kediaman Bapak Judo?" Merasa namanya disebut, lelaki yang baru saja berhasil mengangkat tubuh istrinya itu segera mendongak. Detik selanjutnya ia melepaskan tubuh Sheila tanpa aba-aba hingga wanita itu kembali menyentuh lantai dan meringis kesakitan. Judo yang menyadari situasi sedang tidak baik-baik saja, berniat melarikan diri. Namun, sayangnya ketiga petugas yang sudah berpengalaman itu dapat menghentikannya dengan mudah. "Apa-apaan ini, Pak? Saya nggak bersalah!" Lelaki itu memberontak saat borgol dipasangkan di kedua tangannya. "Anda bisa menjelaskannya nanti di kantor polisi," ujar salah satu petugas dengan pegangan yang begitu erat pada lengan Judo. Pak, maaf, Pak. Menantu saya salah apa? Dia orang baik-baik dan terhormat di desa ini, Pak." Suara Pak Mukhlis bergetar karena takutnya, terlebih di depan rumah sudah banyak tetangga yang merapat dan menonton kejadian ini. Mau ditaruh di mana mukanya? "Ada laporan dari pemilik perusahaan, Pak Judo diduga ikut andil dalam kecurangan, penggelapan dan pencucian uang yang merugikan perusahaan tempat ia bekerja." "Enggak! Jangan bawa suami saya!" "Bapak, tolong Bang Judo, Pak." Entah sejak kapan Sheila menghentikan sandiwaranya. Kini ia sudah meraung, berusaha menggapai sang suami yang tengah digiring memasuki mobil petugas. Sementara Judo yang merasa malu hanya bisa menundukkan kepala saat banyak pasang mata menatapnya sejak keluar dari pintu rumah. Pak Mukhlis masih mematung, bahkan saat mobil kepolisian telah berlalu membawa menantu kesayangannya. "Bang Judo!" jerit Sheila di ambang pintu, menjadi tontonan para tetangga. Menyadari situasi, bergegas Pak Mukhlis menarik tubuh putrinya agar segera kembali ke dalam rumah. Pintu kayu yang sudah mulai pudar warna catnya itu ia banting sekuat tenaga. Alfi menarik tangan Salsa. Sejak tadi calon istrinya itu hanya mematung di tempat, tidak bereaksi sama sekali dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Salsa menoleh, menatap Alfi. "Ini yang kamu maksud tadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Alfi menghembuskan napas besar, lalu mengangguk. "Dia berbuat curang di perkebunan milikku. Aku tidak bisa membiarkan tikus berkeliaran dan terus menggerogoti usaha turun-temurun milik keluargaku. Banyak petani dan pekerja yang menggantungkan hidup di sana." Salsa menoleh pada Pak Mukhlis dan Sheila yang masih terduduk di lantai. Ia kaget, ternyata 2 pasang mata itu tengah menatap mereka, mendengar pembicaraan Salsa dan Alfi dengan jelas. "Kakakmu pemilik perkebunan teh?" tanya Sheila terbata. Bab ke-46. "Persetan siapa kau? Gara-gara kau, aku menjadi tontonan warga!" teriak Pak Mukhlis. Alfi mengernyit. Bagaimana bisa pria parubaya itu justru menyalahkannya yang jelas-jelas sangat dirugikan oleh menantu lelaki itu. Lihat akibat perbuatan kau. Putriku, putri kesayanganku kehilangan sosok lelaki yang akan menjaga, merawat dan melindunginya." Pak Mukhlis memeluk Sheila yang masih terisak-isak. "Kau harus bertanggung jawab." Alfi dan Salsa saling lirik, sepertinya ada hal mengejutkan yang akan disampaikan lelaki tua itu. "Nikahi Sheila! Kau harus menikahi Sheilaku! Kau yang membuatnya kehilangan sosok suami." Bagai petir di siang bolong, Salsa terperangah mendengar ucapan Pak Mukhlis.
Sementara Alfi justru terkekeh sambil memijit kepalanya yang tiba-tiba berdenyut, drama yang sangat memuakan. Apa yang kau tertawakan? Pak Mukhlis menatap Alfi nyalang. Pak, suami putri kesayangan Bapak itu masih hidup. Buat apa hidup kalau tidak bisa membahagiakan putriku? Kau merusak kebahagiaan putriku. Pak Mukhlis yang tidak mau kalah semakin berapi-api. Aku memang berniat menikahi putri Bapak, tapi bukan dia, melainkan Salsa. Pak Mukhlis mendengkus, dadanya naik turun karena amarah. Jangan mimpi. Jangan harap aku akan memberi restu dan membiarkan kalian menikah. Tidak akan pernah. Mata Salsa berkaca-kaca. Di setiap keadaan, lelaki yang ia sebut bapak itu selalu mementingkan Sheila dibanding dirinya. Begitu pula saat ini, tanpa mempedulikan perasaannya, di depan hidungnya langsung lelaki parubaya itu meminta pria yang jelas-jelas datang untuk melamarnya agar menikahi adiknya, lagi. Harusnya Bapak berterima kasih padaku, menantu Bapak itu tidak sebagai yang Bapak lihat. Alfi merogoh saku, mengeluarkan beberapa lembar gambar dan menyerahkannya pada Pak Mukhlis. Melihat gambar tidak senonoh judo dengan seorang wanita yang disamarkan wajahnya, membuat Pak Mukhlis kian murka. Bagaimana bisa menantu yang selama ini ia bangga-banggakan berani berbuat curang dan mengkhianati putrinya? Namun, bukan Pak Mukhlis namanya jika mau mengalah. Dia lelaki tua yang cukup keras kepala dan egois. Aku hanya akan memberi restu untuk kau dan Sheila, tidak dengan yang lainnya. Tekan Pak Mukhlis seraya merobek gambar yang membuat matanya sakit. Pak, harus berapa kali aku mengalah? Tanya Salsa setelah sekian lama diam. Diam kau! Kau tak lihat bagaimana kondisi adikmu sekarang? Dan kau masih memikirkan diri sendiri? Di mana peranmu sebagai seorang kakak? Hah? Maki Pak Mukhlis tanpa mempedulikan tatapan penuh luka dari Salsa. Lagi pula, gatal sekali kau jadi perempuan. Baru beberapa waktu lalu kau dijemput pacarmu yang tonggos itu, bisa-bisanya sekarang kau kemari dengan lelaki lain. Salsa merasa dadanya kian sesak. Hei anak muda, asal kau tahu, perempuan yang mau kau lamar ini ketahuan mesum di kebun teh dengan pacarnya. Kalau bukan karena aku, mereka sudah menikah dengan cara hina. Ujar Pak Mukhlis berusaha menjelek-jelekan Salsa pada Alfi. Saya sudah memilihnya, Pak. Masa lalunya bukan masalah, selagi dia tidak lagi menginginkan mantannya. Jawab Alfi enteng, tentu saja karena dia tahu kebenarannya. Pak Mukhlis menatap tidak percaya. Bagaimana bisa ada lelaki sebodoh pria kusa di hadapannya? Sudah diberitahu suatu aib yang sangat memalukan, tapi masih mau menerima wanitanya. Tidak kehabisan akal, Pak Mukhlis tersenyum miring. Sayangnya kau harus mengubur mimpimu untuk menikahi dia. Aku hanya akan menikahkan dia dengan si Tonggos itu, sebab si Tonggos sudah memberiku uang 250 juta. Dengan santainya Pak Mukhlis menambah kebohongan dalam kalimatnya. Jika tidak bisa memiliki menantu kaya, setidaknya dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Begitulah yang ada dalam pikiran Pak Mukhlis. Salsa sudah tidak tahan lagi. Dengan kasar ia mengusap air mata yang sempat tumpah, lalu menarik tangan Alfi agar segera meninggalkan rumah yang dipenuhi kenangan menyedihkan itu. Memang tidak ada hal baik yang ia dapatkan di tempat itu. Aku akan memberi restu, asal kau bisa memberiku 1 miliar. Ujar Pak Mukhlis sebelum Salsa menggapai pintu. Langkah Salsa dan Alfi terhenti. Alfi ingin menyanggupi, 1 miliar bukanlah jumlah yang sulit untuknya. Namun, Salsa lebih dulu bersuara. Sampai kapan Bapak mau menjadikan aku barang dagangan? Belum puas Bapak dengan semua uang yang telah Bapak terima dari hasil jerih payahku? Salsa berbalik. Tidak ada lagi air mata, yang terlihat kini hanyalah kekecewaan dan amarah. Hei! Jangan jadi anak tidak tahu diuntung. Sudah seharusnya kau balas budi. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Susah payah yang mana yang Bapak maksud? Ibu yang banting tulang demi menghidupi dan menyekolahkanku.
Sahut Salsa yang merasa kesabarannya terkuras habis. Pak Mukhlis berdecih. Sudah pandai melawan kau sekarang. Ya sudah, terserah. Tapi aku tidak akan pernah merestui dan tidak akan pernah menikahkanmu dengan lelaki ini. Kecuali dia mau membayar 1 miliar itu. Kalau dihitung-hitung, itu aku masih rugi. Sambung Pak Mukhlis dengan ekspresi menyebalkan. Dasar tua bangka mata duitan. Desis Salsa yang tentu masih bisa didengar Pak Mukhlis dengan jelas. Mata yang sudah mulai keriput itu membeliak, tidak menyangka Salsa mampu mengeluarkan kalimat sepahit itu untuknya. Namun, nyalinya menciut saat melihat tatapan Salsa yang kini terlihat berbeda dari biasanya. Baru kali ini Pak Mukhlis melihat tatapan marah Salsa padanya. Walau bagaimanapun gadis itu mantan guru bela diri di desa, itu cukup membuat Pak Mukhlis menelan saliva dengan susah payah. Ia buang muka demi mengurai rasa cemas. Kalau tidak mau ya sudah, pergi sana. Jangan mengganggu ketenangan kami. Selamanya kau akan jadi perawan tua tanpa restu dariku. Ujar Pak Mukhlis tanpa menatap Salsa. Salsa melanjutkan langkah, tangannya menggenggam jemari Alfi erat, membawa lelaki itu keluar dari rumah. Baru tiba di teras, telinga Salsa kembali mendengar hinaan Pak Mukhlis. Pantas anaknya begitu. Sama seperti ibunya, suka gonta-ganti pria. Hina Pak Mukhlis yang tidak menyadari kalimatnya mampu mematik api amarah di hati Salsa. Tanpa aba-aba Salsa menendang pintu rumah hingga lepas satu engselnya. Di dalam rumah Sheila menjerit ketakutan, sementara Pak Mukhlis terduduk karena kagetnya. Alfi menyembunyikan senyum, entah kenapa melihat Salsa berani membelah harga diri membuat ia ikut merasa bangga. Ia seperti melihat sosok gadis jepitan kertas itu kembali setelah sekian lama menjadi sosok penurut sebagai karyawan di kantornya. Kedepannya tidak hanya pintu, rumah ini pun aku lenyapkan jika berani menghina ibuku. Ancam Salsa. Setelah memastikan tidak ada yang menjawab ucapannya, ia kembali melanjutkan langkah dengan tangan yang tanpa sadar terus menggenggam jemari Alfi. Sementara di dalam rumah, Pak Mukhlis berdiri dengan gemetar menuju jendela, mengintip dan memastikan Salsa sudah menjauh. Dasar gadis barbar gila! Kau tidak akan pernah menikah, karena aku tidak akan pernah merestui dan membolehkan kau menikah. Jadilah perawan tua selamanya. Teriak lelaki tua itu setelah Salsa berada di dekat mobil. Salsa merasa begitu sakit hati mendengar ucapan Pak Mukhlis yang secara langsung menyatakan tidak akan pernah menjadi wali dalam pernikahannya. Lantas bagaimana dengan rencana yang telah ia susun bersama Alfi ke depannya? Bersambung. Bab ke-47. Salsa menghembuskan napas besar sambil menyandarkan punggung setelah kembali ke dalam mobil. Ia merasa benar-benar akan meledak. Alfi yang mengerti perasaan Salsa memilih untuk tidak mengganggu gadis di sampingnya. Air mineral, Ray. Pinta Alfi. Sigap Reza meraih sebotol air mineral yang selalu tersedia di dalam mobil tersebut. Dengan tenang Alfi membuka tutup botol, lalu menyodorkannya pada Salsa. Tenangkan dirimu. Salsa menoleh. Ia menerima dan dalam beberapa detik air dalam botol telah tandas. Terima kasih. Ucapnya setelah menarik napas panjang. Alfi mengangguk dan secara spontan mengusap pucuk kepala Salsa sesaat. Ke tempat selanjutnya, Ray. Titah Alfi. Tetap ke sana, bos? Tanya Ray memastikan. Tentu dia ingat dengan rencana sang bos yang akan membawa Salsa ke tempat utama setelah mendapat restu dari Pak Mukhlis untuk menikah. Namun, kenyataan tadi tidak bisa disangkal. Siapapun tahu lamaran pria itu ditolak oleh bapak Salsa. Haruskah perjalanan tetap dilanjutkan meskipun restu belum dikantongi? Kenapa? Kau ingin gagal? Tidak masalah, berarti biarkan dia membusuk di sana. Jawab Alfi enteng. Siap, bos. Kita segera ke sana. Membiarkan seseorang yang sedang sekarat mati secara perlahan, bukankah terlalu kejam?
mendatanginya, memberi pelajaran, lalu menyerahkannya kepada pihak yang berwajib akan lebih baik. Pikiran Salsa yang masih kacau membuatnya tidak mempedulikan obrolan kedua pria tersebut. Ia berusaha memejamkan mata sambil menyandarkan kepala. Beberapa menit kemudian Salsa merasa guncangan mobil cukup kuat. Ia membuka mata dan menyadari mobil tidak menuju ke jalan utama untuk keluar dari desa tersebut. Ia menegakkan tubuh dan melihat sekitar, hanya pepohonan dan pondok-pondok untuk para petani perkebunan beristirahat yang terlihat. Pastikan jalan ini segera diperbaiki, aku akan sering berkunjung ke depannya. Ujar Alfi dengan raut wajah tidak suka saat merasakan tubuhnya ikut terhuyung seiring pergerakan mobil karena jalanan yang rusak dan berbatu. Baik, bos. Sahut Ray tegas meski nyatanya ia sendiri sedikit kesal dengan kondisi medan jalan. Jika melihat laporan keuangan, seharusnya anggaran yang dikeluarkan perusahaan untuk perawatan sekitar pabrik dan perkebunan sangat cukup untuk memastikan seluruh jalan di desa itu licin tanpa celah. Tapi karena kurangnya perhatian Alfi dan rasa percayanya pada sang sahabat terlalu besar, alhasil dana itu lenyap ditelan si tamak. Beberapa saat kemudian mobil berhenti di kawasan pabrik. Kedatangan Alfi tentu sudah diketahui sebagian besar pekerja di sana hingga mendapat sambutan yang begitu hangat. Namun, bukan Alfi namanya jika terlena dan peduli dengan usaha-usaha orang untuk menjilat padanya. Lanjutkan saja pekerjaan kalian, anggap saya tidak datang kemari. Ujarnya saat salah satu manajer menawarkan lelaki itu untuk masuk bersamanya. Alhasil dengan wajah kaku dan cemas semua kembali melanjutkan kegiatan masing-masing. Setelah memastikan tidak ada lagi calon penjilat yang berusaha terlihat akrab dan mencari perhatiannya, Alfi kembali ke mobil. Mobil menuju ke gudang belakang yang cukup jauh dari gedung utama pabrik pengolahan daun teh tersebut. Ayo, turun! Ajak Alfi setelah mobil berhenti. Kita mau apa dan kenapa berhenti di sini? Tanya Salsa yang masih keheranan memandang sekitar. Dulu, saat masih bekerja di perkebunan teh, dia pernah sesekali sampai ke gudang paling belakang yang ada di pabrik tersebut. Seingatnya, tempat itu berisikan barang-barang tidak terpakai. Jarang sekali pekerja pabrik maupun petani perkebunan sampai ke gudang itu. Kamu mau bertemu penabrak ibu kan? Alfi membuka pintu mobil. Ayo ikut, kita akan segera bertemu orangnya. Salsa terpana tidak percaya. Kita jadi ketemu dia? Tapi lamaran. Udah, nanti pikirkan itu. Sekarang aku mau tepati janji dulu. Ayo, cepat. Tidak perlu penawaran ulang, dengan penuh semangat Salsa turun dari mobil mewah tersebut. Pintu gudang dibuka oleh beberapa orang suruhan Alfi yang memang bertugas menjaga dan memastikan tawanannya tidak bisa kabur dan masih bernyawa. Bagaimana? Tanya Alfi saat ia memasuki gudang besar tersebut. Aman, bos. Jawab salah satu pria berjaket jeans. Sementara Salsa lebih fokus dengan kondisi gudang yang tertata rapi meskipun banyak barang-barang tidak terpakai di dalamnya. Sejauh mata memandang, tidak ia lihat tanda-tanda adanya orang lain yang diduga sebagai penabrak ibunya. Telunjuk lentik Salsa menyentuh lengan Alfi. Pria itu menoleh. Yakin orangnya ada di sini? Penabrak ibu orang desa sini? Tanya Salsa yang masih terheran-heran. Alfi mengangguk. Berarti bukan mantan kamu, ya? Aku pikir mantan kamu. Ujar Salsa. Alfi menghembuskan napas besar dan terus mengayunkan langkah mengikuti orang-orangnya. Salsa terpana saat melihat ada pintu tersembunyi yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Wah, udah kayak di film-film aja, ya? Ada ruang bawah tanah. Namun, udara yang terasa lembab dan kentalnya aroma apak di sana membuat Salsa segera menutup mulut. Salah satu ruangan yang berada paling ujung dalam lorong bawah tanah itu adalah tujuan mereka saat ini. Silakan, bos. Seorang lelaki berpakaian serba hitam telah menunggu kedatangan mereka di depan pintu ruangan tersebut. Dia ada di dalam?
Tanya Salsa yang ternyata sejak tadi sudah tidak sabar. Alfie mengangguk. Bisa sendiri atau mau aku temani? Kata terakhir hanya bisa Alfie ucapkan dalam hati sebab Salsa sudah lebih dulu masuk ke dalam ruangan itu. Sementara itu, di dalam ruangan, tepatnya di bawah lampu nan redup, seorang lelaki terkulai lemas, terikat pada sebuah kursi kayu. Mendengar suara langkah kaki mendekat, ia mendongak dan membuka mata. Detik selanjutnya kening pria itu mengernyit, tentu dia tidak akan lupa wajah ayu gadis itu. Kakakmu! Ucapnya terbata. Tidak jauh berbeda, Salsa pun sama kagetnya. Bagaimana bisa lelaki yang dulu begitu baik padanya, ternyata tega mencelakai ibunya? Pak Sony! Gumam Salsa sambil menghentikan langkah beberapa meter dari pria yang kini dipenuhi aroma tidak sedap itu. Salsa, itu kamu? Tanya Sony lagi yang masih merasa tidak percaya dengan matanya. Pak Sony yang telah mencelakai ibuku? Salsa justru balik bertanya. Bagai palu gada menghantam kepala, Sony merasa pusing. Bagaimana bisa wanita parubaya yang ia tabrak itu adalah ibu dari gadis yang ia taksir? Bukankah jelas yang ia tabrak adalah ibu dari gadis yang akan dijodohkan dengan Alfie? Ia memang tidak terlalu kenal dan tidak memperhatikan wajah calon korbannya. Namun, sial sekali rasanya kalau sampai menabrak ibu dari gadis yang menguasai hatinya, bahkan hingga saat ini. Bukannya kamu pacar Judo? Pertanyaan yang begitu sulit untuk keluar dari bibirnya. Sejak mengetahui hubungan Salsa dan Judo, ia berusaha menjauh dan menutup telinga. Bahkan terakhir kali ia mendengar Judo telah melamar Salsa dan akan segera menikah. Ia sampai pergi keluar kota dan menghabiskan waktu dengan hal tidak berguna demi menghapus nama gadis itu dari hatinya. Tapi apa ini sekarang? Kenapa Salsa malah jadi calon istri Alfie? Salsa menarik napas panjang. Niatnya sejak awal ingin sekali menghajar dan mencekik pelaku yang telah membuat ibunya terluka hingga harus dirawat di rumah sakit. Namun, mengingat bagaimana baiknya Sony padanya dulu, ia bingung harus melakukan apa. Ibuku salah apa, Pak? Kenapa Bapak jadi sekejam ini? Tanya Salsa dengan tatapan kecewa. Bersambung. Bab ke-48. Maafkan aku, Sal. Tapi, sekarang, bagaimana kondisi ibu? Suara lelaki bernama Sony itu kian lemah. Selain karena hanya diberi makan sesekali selama disekap di gudang tersebut, ia juga merasa kian lemah dan hancur saat menyadari perempuan parubaya yang ia tabrak adalah ibu dari Salsa. Kenapa? Pak Sony ingin memastikan ibuku berhasil terbunuh atau tidak, ya? Sony menggeleng, betapa hancurnya dinilai buruk oleh gadis yang ia suka. Bukan, Sal. Saya menyesal. Sementara itu, Alfie yang tidak mendengar suara kegaduhan atau jerit kesakitan dari dalam ruangan tersebut mulai merasa khawatir. Kau yakin dia terikat erat kan? Tanyanya cemas pada salah satu orang bayarannya. Saya pastikan dia terikat hingga tidak bisa bergerak, bos. Jawab pria itu tegas. Alfie menghela napas. Bos, jangan terlalu cemas. Gadis itu adalah Salsa. Ujar Raiza yang dapat melihat raut wajah khawatir pada bosnya. Bagaimana bosnya bisa melupakan fakta tentang Salsa yang bahkan bisa membuat lelaki itu babak belur di hari pertama dia menginap di kantor Keben? Alfie merogoh saku celana, lalu tersenyum. Buka pintunya, aku akan masuk. Ucapnya sambil memandang beberapa jepitan kertas. Pintu terbuka, Alfie berjalan dan terpaku saat menyadari Salsa hanya berdiri dengan jarak yang cukup jauh dari Sony. Mantan sahabatnya sekaligus orang yang telah berusaha mencelakai Burumi. Hai calon istri. Kau tegur Alfie saat melihat tidak ada obrolan sama sekali di antara dua manusia di hadapannya. Keningnya mengernyit saat melihat tatapan Sony yang berbeda pada Salsa. Kenapa kamu cuma diam? Katanya mau memberi pelajaran orang yang mencelakai ibu.
Alfie mendekati Salsa, lalu berdiri di sampingnya. Alfie mengernyit, lalu mengibaskan tangan di depan wajah. Aku tidak tahu dia sampai sebau ini, ucap Alfie saat menyadari Sony buang air di tempat ia terikat. Kalau dipikir-pikir, memang dia mengatakan pada orang-orang suruhannya agar tidak pernah melepas ikatannya. Namun, bukan sampai seperti ini juga maksudnya. Kamu gan mendekat karena dia kotor dan bau, ya? Padahal aku membawa ini. Alfie menyodorkan penjepit kertas ukuran sedang. Mau aku bantu pasangkan? Salsa menoleh, menatap benda dalam genggaman Alfie, lalu beralih pada Sony yang terduduk lemah dengan mata berkaca-kaca. Hukumlah aku, Sal. Ayo, hukum aku. Pinta Sony mengiba. Alfie menatap heran. Padahal jelas di hari pertama pria itu ia sekap, Sony mengamuk bak kesetanan, bahkan bersumpah akan melenyapkan calon istri Alfie. Namun, kenapa sekarang ia berucap seolah-olah? Apa dia gadis yang... Alfie menelan selaiva dengan susah payah. Dia masih ingat hari di mana Sony meninggalkan pekerjaannya begitu lama hingga harus membuat Reza bekerja keras bolak-balik ke desa itu menggantikannya. Dia memang sempat berbagi kabar saat itu, hingga mengetahui penyebab sang sahabat memutuskan untuk pergi dari desa selama beberapa lama. Alfie tersadar dari lamunan saat Salsa meraih jepitan kertas dari tangannya, lalu berjalan mendekati Sony. Sebenarnya hal yang ingin saya lakukan lebih dari ini. Andai saja bukan Pak Sony orangnya. Salsa nampak kecewa. Perlahan tangannya memasang jepitan kertas di salah satu telinga Sony. Pria itu hanya mendesis sebentar merasakan sensasi sakit di salah satu telinganya. Silakan lakukan apapun yang kamu mau, tapi tolong maafkan aku. Jangan membenciku. Pinta Sony lemah yang tentu masih bisa didengar Alfie dengan jelas. Salsa berbalik. Terserah kamu setelah ini, aku tunggu di luar. Ucap Salsa pada Alfie, lalu melangkah keluar ruangan tanpa mau menoleh lagi pada Sony. Gadis itu segera masuk ke dalam mobil, menghempaskan punggung dan kepala seraya memejamkan mata. Kenyataan yang sungguh mengejutkan, bahkan ia masih merasa semua ini tidak nyata. Bagaimana bisa Sony yang lembut dan baik berubah menjadi sosok yang begitu kejam dan berani mencelakai orang lain? Sementara di dalam ruangan, Sony tidak mampu menyembunyikan tangisnya. Tubuh pria itu berguncang hebat. Kau tidak pernah bilang kalau dia calon istrimu. Ucap Sony lemah. Buat apa? Bukankah sudah cukup all in di sisimu? Sonya terpana mendengar jawaban Alfie. Aku tahu kelakuan kalian di belakangku, jadi jangan berharap aku akan mengalah lagi kali ini. Sony menunduk, tentu dia tidak akan menyangkal kesalahan fatal yang telah ia lakukan. Setelah ini, kau harus tanya padanya. Dia lebih memilih kau atau Judol? Tambah Alfie sambil berbalik. Judol? Tanya Sony lemah. Alfie menghentikan langkah. Dia mantan calon suaminya Salsa. Lalu kembali melanjutkan langkah, keluar dari ruangan tersebut. Bantu ia membersihkan diri, panggilkan dokter Saka, lalu antarkan ke kantor polisi. Titah Alfie sambil berlalu, menyusul Salsa. Sony hanya mampu meratapi kesalahan dan kelakuan buruknya selama beberapa tahun ini. Padahal ia melakukan semua itu untuk sekedar bersenang-senang, agar bisa melupakan Salsa dan harga dirinya yang terluka karena kalah dengan judo yang hanya bawahannya. Andai aku tidak menutup informasi apapun tentangmu, apa mungkin saat ini akulah yang berada di sisimu? Gumamnya lemah, menyesali keputusannya yang pernah meminta orang kepercayaannya untuk tidak menyebut nama gadis itu lagi. Alfie memasuki mobil dan mendapati Salsa tengah memejamkan mata dengan tenang. Kenapa tidak bilang kalau dia orangnya? Tanya Salsa saat menyadari Alfie telah berada di sampingnya. Kenapa? Kamu kaget karena ternyata dia orangnya? Jangan bilang kamu pernah suka padanya.
Entah pemikiran dari mana, bisa-bisanya pertanyaan aneh itu terlontar dari bibirnya. Pernah? Jawab Salsa singkat, tapi sukses menimbulkan rasa tidak nyaman untuk Alfie. Dulu saya menyukainya sebagai sosok atasan yang sangat pengertian. Terang Salsa seraya kembali menyandarkan punggungnya. Kalau bukan karena mengingat kebaikannya dulu, mungkin sekarang saya masih belum puas menghajarnya. Alfie hanya mendengarkan. Pria itu manggut-manggut. Kecil-kecil, kamu banyak penggemar juga, ya? Gumam Alfie. Tapi tidak sebanyak penggemar kamu. Ucap Salsa santai. Apa kamu juga termasuk penggemarku? Goda Alfie percaya diri. Sayangnya bukan. Sahut Salsa enteng, seolah ucapannya bukanlah hal besar. Tanpa ia sadari Alfie menyesal menanyakan hal tersebut. Sepanjang perjalanan kembali ke kota, Alfie lebih banyak diam, hingga suasana di dalam mobil terasa menegangkan untuk seorang Reza. Beberapa kali ia melirik suasana di belakang, wajah Alfie terlihat kesal, sementara Salsa tidur dengan nyenyaknya. Mereka kenapa? Reza hanya mampu bertanya dalam hati. Saat berhenti untuk makan, Alfie juga enggan menyapa Salsa hingga Reza lah yang membangunkan gadis tersebut. Sikap dingin Alfie terus berlanjut hingga mereka kembali ke rumah Burumi. Jika Alfie berharap Salsa akan peka dengan perubahan sikapnya, maka ia harus menelan kenyataan pahit bahwa gadis itu tidak peduli sama sekali. Tentang pernikahan kita. Salsa menghentikan gerakannya yang hendak turun dari mobil saat mendengar perkataan Alfie. Bersambung. Bab ke-49. Aku tidak punya saudara laki-laki. Jadi, hanya bapak wali nikahku. Jelas Salsa sembari memaksakan senyum. Tapi, kita kan bisa pakai wali hakim. Tuntut Alfie. Bapak tidak memberi restu. Sepertinya memang takdirku tidak menikah dengan siapapun. Bukan hal mudah mengatakannya, Salsa merasa hatinya diremas begitu kuat tiap mengingat ucapan Pak Mukhlis. Alfie melirik Reza. Turunlah duluan, bawa oleh-oleh yang tadi dibeli untuk ibu. Reza sigap menjalankan tugas. Tentu dia paham, perintah itu bermaksud untuk mengusirnya dari dalam mobil. Meskipun Reza tahu tentang penyamarannya, tapi kali ini Alfie ingin bicara berdua saja dengan calon istrinya. Kamu tentu tidak lupa dengan perkataan bapak tadi, dia hanya akan menikahkanmu dengan aku dalam versi penyamaran. Alfie sangat mengingat hal itu, sebab itu adalah salah satu peluang yang memastikan hanya ia yang dapat menikahi Salsa, meskipun dengan penampilan aneh dalam sandiwara. Jadi, mau menikah dengan penyamaran? Salsa terlihat tidak senang, tiap mengingat sosok lelaki baik yang dulu membantunya adalah orang yang sama dengan bos menyebalkan, membuat Salsa merasa kesal. Hanya saat lamaran, nanti di akad aku akan tampil sebagaimana harusnya. Salsa menghela napas panjang. Aku pikirkan dulu, rasanya kesal tiap mengingat aku dibodoh-bodohi dengan penyamaran. Sambil mengomel mengingat kelakuan Alfie, Salsa turun dari mobil. Assalamualaikum. Ucap Salsa saat memasuki rumah. Waalaikumsalam, nak. Kalian dari mana? Banyak sekali oleh-olehnya. Salsa menoleh. Benar saja, Burumi tengah menatap banyak bingkisan di meja tamu. Gadis itu mendekat, duduk di samping Burumi sambil menyandarkan punggung. Capek, ya? Kalian kemana, sih? Jam segini baru pulang. Belum sempat Salsa menjawab, Alfie sudah lebih dulu masuk sambil mengucapkan salam dan ikut bergabung di ruang tamu. Ibu suka? Tanyanya lembut. Burumi tersenyum lembut. Terima kasih, nak. Tapi, kalian dari mana? Kelihatannya cukup jauh ya? Alfie melirik Salsa yang terus diam, memejamkan mata sambil bersandar, seolah telah tertidur. Kami dari desa, Bu, meminta restu bapak. Jawab Alfie. Burumi tersenyum senang.
Masya Allah. Namun, senyuman itu tidak bertahan lama. Sebab Salsa segera menyampaikan kenyataan pahit yang mereka dapatkan. Al sudah berencana untuk melamar Salsa dengan penampilan yang sama saat pertama kali bertemu Bapak. Bu, bagaimana menurut Ibu? Tidak perlu, Nak. Jangan lakukan hal itu lagi. Bu Rumi terlihat menyimpan kesal. Kalian akan tetap menikah, percayakan pada Ibu. Dengan atau tanpa kehadiran Bapak, kalian akan tetap menikah dengan sah, baik secara agama maupun hukum. Setelah obrolan singkat itu, Salsa dan Alfi hanya bertugas mempersiapkan pernikahan sederhana mereka. Hal-hal yang menyangkut pemberkasan dan wali nikah, semua diurus oleh Bu Rumi dan Uma Sera. Pagi itu saat tiba di lobi kantor, Alfi menoleh ke segala arah demi menemukan makhluk bertubuh kecil yang akan segera menjadi istrinya. Namun, ia tidak menemukan keberadaan gadis tersebut. Sebenarnya dia telah meminta Salsa agar pergi dan pulang kerja bersamanya. Tapi gadis itu menolak dengan tegas. Salsa juga menolak tawarannya untuk menempati salah satu apartemen miliknya yang letaknya tidak terlalu jauh dari kantor. Gadis itu berhasil membuat Alfi cemas, hingga ia sering memerintahkan orang kepercayaannya untuk memastikan keselamatan Salsa setiap pulang dan pergi bekerja. Sinta, tolong panggil Salsa. Suruh ke ruang saya. Ucap Alfi pada staf yang berada di lobi kantor. Setelahnya ia bergegas menuju ruang kerjanya yang berada di lantai teratas gedung tersebut. Lihat Salsa nggak? Pak Bos nyari dia. Disuruh ke ruangan bos lagi? Gadis bernama Sinta itu mengangguk. Sebenarnya ada apa, ya? Padahal ruangan kerja Pak Bos itu kan udah dibersihkan lebih dulu sebelum dia datang. Sinta mengedikkan bahu. Aku nggak tahu dan nggak mau cari tahu juga, takut. Tentu gadis itu tidak akan lupa buruknya akibat jika ketahuan menggosipkan sang bos. Kalian lagi ngomongin Pak Bos dengan petugas cleaning service itu, ya? Tiba-tiba seorang wanita mendekat dan ikut bergabung dengan dua staf yang memang bertugas di lobi kantor tersebut. Mbak! Sahut keduanya dengan raut wajah kaget. Tentu saja, sebab wanita itu adalah salah satu sekretaris bos besar yang bertugas di lantai yang sama dengan petinggi perusahaan. Jangan cemas, aku kesini cuma mau ngasih tahu satu kenyataan. Ini bukan gosip karena ini sesuatu yang pasti. Wanita dengan dandanan berkelas itu merogoh ponsel dalam tas mahalnya, lalu mengotak-atik dan menyodorkannya pada dua staf tersebut. Keduanya nampak kaget dan spontan menutup mulut masing-masing. Mereka saling pandang sesaat. Keduanya semakin kaget saat wanita pemberi info itu kembali mengatakan sesuatu yang membuat mereka benar-benar merasa jijik. Tepat saat mereka tengah asyik bergosip, sudut mata salah seorang di antara mereka melihat keberadaan Salsa yang tidak terlalu jauh. Salsa! Dipanggil bos tuh ke atas. Ujarnya ketus. Salsa menoleh, lalu tersenyum. Iya, Kak. Terima kasih. Jika biasanya mereka membalas senyuman Salsa dengan ramah, maka kali ini mereka langsung buang muka sambil mencebik, tidak bisa menyembunyikan rasa tidak suka mereka pada Salsa. Salsa yang mulanya merasa heran, akhirnya tidak ambil pusing. Namun, saat tatapan matanya bertemu dengan wanita yang sering menatap sinis dan berucap kasar padanya setiap menginjakkan kaki di lantai atas, ia tidak mampu menutupi rasa curiga. Berusaha tidak peduli, Salsa tetap memenuhi panggilan Alfi. Mereka semakin sibuk, sebab hari yang ditunggu-tunggu semakin dekat. Nanti pulang kerja, kita langsung fitting baju, ya? Alfi menyandarkan punggung. Salsa mengangguk. Pak Sony apa kabarnya? Tiba-tiba saja ia teringat mantan bosnya. Kening Alfi mengernyit. Apa sopan menanyakan pria lain pada calon suamimu langsung? Salsa mengerucutkan bibir, rasanya pertanyaan itu hanya pertanyaan biasa, tapi ekspresi Alfi seolah dikhianati. Ya sudah, karena sudah jam makan siang, saya pamit dulu. Alfi menghela napas. Bicaralah yang santai tiap kita berdua.
Tiap kesal gaya bicaramu selalu autoformal. Aku cuma nggak mau menutupi hal yang nggak aku suka, termasuk kamu yang menanyakan kabar lelaki lain. Salsa menyipitkan mata, menatap Alfi curiga. Apa? Jangan berpikir terlalu jauh. Salsa mencebik. Sok tahu, emangnya aku mikir apa? Udah, aku mau ke kantin dulu. Salsa berdiri dan hendak pergi. Kemana? Nggak makan siang bersama. Hari ini nggak dulu, ya? Nina udah ngereok tiap hari nanyain kapan makan bareng lagi. Lagi pula, aku takut orang-orang akan berpikir yang tidak-tidak tentang kita. Kening Alfi berkerut. Emang apa hal yang tidak-tidak? Semua yang iya-iya aja kok. Salsa berdecak kesal. Yang nggak tahu, kan cuma waspada. Setelah perdebatan singkat itu, Alfi tetap harus berbesar hati. Kali ini ia harus makan siang tanpa Salsa. Akhirnya setelah sekian lama, bisa makan bareng kamu lagi, Cal. Nina memeluk gemas Salsa. Kini keduanya tengah berada di kantin, menanti makanan yang telah mereka pesan. Saat tengah asyik ngobrol, tiba-tiba telinga Salsa dan Nina mendengar obrolan dari meja sebelah yang tengah membicarakan Salsa. Penampilan doang agamis, dalamnya tetap aja obral abis. Sekumpulan orang itu terkikik. Parah ya, kabarnya suara desah manjanya terdengar sampai ke ruangan sekretaris. Parah ya, segitunya banget demi uang. Tanpa mereka sadari Salsa sudah berdiri di samping meja mereka. Cal. Panggil Nina prihatin, tidak menyangka ada gosip separah itu beredar di kantor. Ia menggenggam tangan Salsa, menatap sahabatnya prihatin. Sementara sekumpulan staf yang tadi asyik bergosip itu seketika menghentikan obrolan saat menyadari seseorang yang tengah mereka bicarakan ternyata berada di meja sebelah. Bersambung. Bab ke-50. Terus ya, aku dengar kabarnya si Salsat. Wanita yang sedang asyik dengan gosipnya itu seketika menghentikan ucapan saat ia disikut rekan di sebelahnya. Apa sih? Tanyanya sambil menoleh. Detik selanjutnya ia menatap Salsa kaget. Namun, hal tersebut tidak berlangsung lama, sebab wanita itu langsung memasang raut wajah tenang, seolah tidak melakukan kesalahan apapun. Hei, ngapain kamu di situ? Tanyanya santai. Salsa tersenyum lembut. Saya dengar dari meja sebelah, sepertinya ada hal seru di sini. Oh, terus kenapa memangnya kalau kamu mendengarnya? Baguslah, agar kamu bisa introspeksi diri. Ucapnya santai sambil menopang dagu. Ia kembali mendapat sikutan keras dari rekan di sebelahnya. Apa sih? Memang seharusnya kita belak-belakan aja sama dia biar sadar daratan. Dia itu cuma cleaning service, bukan Pak Bos yang harus kita takuti. Panjat sosial itu memang sasa aja sih, Sal. Tapi seenggaknya kamu harus ukur bayang-bayang setinggi badan lah. Masak nargetin bos, padahal kami yang kedudukannya lebih tinggi dari kamu aja nggak berani bermimpi setinggi itu. Sambung wanita itu dengan tatapan mengejek pada Salsa. Salsa tidak merasa tersinggung, sebab sebenarnya ia sendiri tidak menargetkan bos menyebalkan itu sama sekali. Takdir saja yang sedang gemar mempermainkannya. Namun, bukankah kalimat wanita itu terlalu merendahkan dan membedakan kasta dalam bekerja? Maaf, tadi pagi kakak sikat gigi nggak? Tanya Salsa tiba-tiba dengan seulas senyum. Tentu saja 4 orang yang duduk mengitari salah satu meja kantin itu kaget mendengar pertanyaan Salsa yang tiba-tiba keluar topik pembicaraan. Wanita yang sejak tadi puas mengatai Salsa itu mengernyit. Dari gerakan tangannya yang terangkat ke arah mulut, nampaknya ia sedang memastikan aroma yang keluar dari sana. Apa maksud kamu? Napasku nggak bau kok. Random amat nanyain orang sikat gigi atau enggak. Omelnya. Senyum Salsa kian lebar. Enggak, saya kira belum sikat gigi, makanya omongannya setahi itu. Salsa terlalu santai hingga membuat 4 orang di hadapannya terperangah.
Wanita berkemeja merah muda itu berdiri dengan kasar seraya menggebrak meja. Apa maksudmu? Hah? Gak terima diingatkan statusmu yang cuma petugas kebersihan itu? Tanpa gentar sama sekali, Salsa tetap tersenyum tenang membalas tatapan nyalang wanita di hadapannya. Saya sadar tugas saya di bagian kebersihan, Kak. Makanya saya mau menawarkan sikat untuk menyikat gigi kakak biar ucapan yang keluar nggak kotor lagi. Kebetulan sikat WC lagi nganggur. Mata wanita itu membeliak, berani sekali Salsa padanya. Jantungnya bagai mendidih melihat cara Salsa membalas ucapannya, terlebih banyak pasang mata yang sedang melihat ke arah mereka. Dasar perempuan penggoda! Kau kira kami nggak tahu tingkahmu yang binal itu? Lepas saja hijabmu itu! Tangan wanita itu hendak meraih kepala Salsa. Namun, sayangnya tangan yang hendak berlaku kasar itu lebih dulu ditangkap Salsa dan dipegang dengan erat hingga tidak bisa bergerak. Wanita itu panik. Lepasin tangan kotormu itu, pelacur! Makinnya. Detik selanjutnya wajah yang memerah karena amarah itu basah kuyup karena Salsa menyiramkan air es yang ada di meja tersebut tepat di wajah wanita itu. Semoga membantu menyejukkan kepalanya ya, Kak. Salsa, apa yang kamu lakukan? Kau tegur salah seorang di antara teman wanita tersebut. Ia meraih tisu dan membantu mengeringkan wajah rekannya yang basah kuyup dan berubah warna. Kamu nggak apa-apa kan, Des? Nanti aku bantu laporkan ke manajernya biar kena kau tegur. Salsa yang merasa setiap orang menatapnya sebagai pembuat unar memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ciao! Panggil Nina sambil berlari menyusul Salsa. Aku kelepasan, Nin. Kesal banget dia merendahkan kita. Salsa duduk di bangku taman sambil menutup wajah dengan kedua belah tangannya. Ada penyesalan karena berbuat kasar. Padahal selama ini hubungannya dengan semua karyawan dari segala bidang sangatlah baik, kecuali untuk yang berada di lantai atas gedung tersebut. Kamu nggak salah sepenuhnya kok, Cal. Aku juga kesal dengar omongan Kak Desi itu tadi. Kayak nggak ada harganya banget kita. Nina tidak mampu menyembunyikan rasa sakit hatinya mengingat ucapan wanita bernama Desi itu. Gadis itu menghela napas, wajahnya berubah sendu. Belum menikah aja, mereka udah bicara begitu, Nin. Bagaimana nanti, ya? Salsa kembali meragukan pernikahan yang akan segera terjadi antara ia dan sang bos. Nina menghembuskan napas besar. Kalau udah nikah nanti, kamu nggak cuma bisa bilang sikat WC nganggur, tapi bisa langsung nyikatin giginya sampai puas. Nina terkikik setelahnya. Salsa menoleh kaget. Detik selanjutnya ia tersenyum lebar. Mereka nggak akan berani macam-macam kalau pernikahan kalian dirayakan besar-besaran, Cal. Kenapa sih nggak buat pesta besar aja? Nina yang sampai saat ini belum juga paham dengan permintaan sang sahabat yang ingin menutupi pernikahannya itu terus berusaha mendesak Salsa agar berubah pikiran, hingga pernikahan sahabatnya itu bisa dilangsungkan dengan terbuka dan mewah sesuai kehendak sang bos. Ya, beberapa waktu lalu Alfi pernah memanggil Nina ke ruangannya. Tentu untuk memberi misi dan tugas penting. Ia meminta Nina membujuk Salsa agar berubah pikiran dan mau melangsungkan pernikahan dengan sebagaimana mestinya. Ini demi kebaikan Mas Alfi, Nin. Jawab Salsa sambil memaksakan senyum. Nina mengernyit. Seandainya semua orang tahu statusnya sudah menikah, aku takut dia kesulitan menemukan cinta sejatinya, Nin. Nina mengusap kasar wajahnya. Ya ampun, Cal. Mana ada orang yang nyari cinta sejati lagi kalau udah nikah? Kamu mikirnya aneh. Salsa hanya tersenyum, tentu saja reaksi Nina akan begitu sebab ia tidak mengetahui perjanjian pranikah yang telah Salsa dan Alfi setujui. Nin, aku nggak mau maksa seseorang untuk terus di samping aku, sementara aku nggak punya perasaan apa-apa untuk dia. Kasihan, dia nggak akan bahagia. Makanya, kalaupun kami menikah nanti,
Jika suatu hari ada seorang gadis yang dia cintai dan juga mencintainya, sepertinya aku akan melepas dia, Nin. Nina ternganga. Pemikiran macam apa itu? Kalau tidak ada yang tahu pernikahan ini, orang akan berpikir gadis pilihannya itulah istri pertamanya nanti. Salsa mengucapkan semuanya dengan ringan, tanpa beban sama sekali seolah semua itu akan berjalan dengan sangat mudah. Cal, aku harap kamu cuma bilang ini ke aku aja ya, jangan ke orang lain. Aku takut ada yang memanfaatkan kesempatan. Tapi, Cal, sebagai sahabat, aku cuma mau mengingatkan, pernikahan itu ibadah, bukan hal yang bisa kamu rencanakan awal dan akhirnya seperti apa. Rasanya tidak mungkin Allah menyatukan dua insan tanpa sebab. Salsa tertunduk dan mengangguk pelan. Aku nggak bisa pura-pura suka kalau aku nggak suka, begitu juga cinta. Bagaimana aku bisa peduli dan perhatian kalau hatiku nggak ada di dia? Kamu sadar nggak, Nin? Saat kita menyayangi seseorang pasti kita akan sangat peduli dan memperhatikan orang tersebut tanpa direncanakan. Tapi kalau nggak ada rasa, pasti akan sering terlupakan dan terabaikan. Aku takut tanpa sadar tidak peduli pada suamiku nanti. Berapa banyak dosa yang akan aku panen setiap harinya? Salsa mendesah frustasi seraya mendongak, menatap langit yang cerah siang ini. Sementara di balik salah satu pohon, seseorang tersenyum miring dengan ponsel yang masih aktif merekam pembicaraan dua gadis tersebut. Bersambung.